Mas Semar, katanya pidananya kalau bisa dijeda dulu, kita ke proses KIP dulu. Ini kan yang diminta sama Rasul dan kawan-kawan soal proses pidana dan sebagainya. Jadi maksud saya sudah sampai hampir di ujung, kenapa jadi minta kembali ke awal? Kan dulu yang memulai kan juga Rasul dan kawan-kawan juga. Salah itu. Ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum. Kan begitu ya, sama Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu ya ditunggu prosesnya kalau proses sih. Karena kan publik juga sudah menunggu-nunggu, sekarang proses sudah ini, jangan juga akhirnya kita selalu membuat sesuatu yang dianggap seolah-olah ini didramatisir gitu loh. Oh ini kok ribet kok. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah pada siapapun kecuali institusi-institusi negara. Jadi bisa Rasulullah paksa, kalau Pak Jokowi nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nggak ada kewajiban juga Pak Jokowi menunjukkan ke Rasulullah dan kawan-kawan gitu loh. Nggak juga kepada Denny gitu loh. Jadi jangan juga seolah-olah bahwa itu sangat simpel sekali tunjukkan dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya ini yang nggak sabar itu ya memang bapak-bapak ini gitu. Iya, yang nggak sabar. Jadi jangan juga seolah-olah publik di bawah publik juga sudah menunggu kok ini prosesnya sudah juga matang dan jangan juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Rasul ya belum tentu juga. Oh, udah jelas. Buktinya juga 83% masih mendukung Pak Jokowi gitu loh dari hasil dari Burhanuddin Muhtadi gitu. Jadi maksud saya sudah. Kalau ini nggak punya data. Sudahlah capek lah kan gitu ya. Kalau memang tidak mau ya berhentilah kan gitu. Yang berhenti ya Rasulullah dan kawan-kawan lah bukan Pak Jokowi. Karena kalau diikuti proses ijazah ini dari waktu Rasulullah dan kawan-kawan menuduh ijazah palsu, sejak awal kan Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa juga. Tapi pada titik tertentu, ketika di opiok segala macam, diputuskan untuk melakukan langkah hukum. Setelah teman-teman pendukung Pak Jokowi melaporkan, kata Rasulullah dan kawan-kawan tidak ada legal standingnya. Kalau berani Pak Jokowi dong laporkan. Dan itu dilakukan Pak Jokowi, dilaporkan secara pidana. Dan statement Pak Jokowi waktu itu, ini proses pembelajaran kepada publik. Nah ketika bicara soal Arsul Sani, salah satu proses pembelajaran yang dimaksudkan ini. Tidak boleh sekelompok orang itu tiba-tiba punya sentimental tertentu, akhirnya coba untuk menuding ijazah pejabat publik, pejabat negara, tanpa dasar yang kuat. Nah ketika ada proses yang diambil oleh Pak Jokowi dalam proses hukum ini, dan akhirnya kita punya juga contoh kasus bahwa ternyata orang yang tidak punya dasar kuat menuding, menuduh, dan akhirnya dibuktikan bahwa ijazah itu asli, itu terkena sanksi pidana. Gitu ya. Nah ketika itu muncul, berarti tidak sembarang orang juga berani melakukan itu ketika memang tidak punya tendensi yang cukup kuat terkait dengan objektivitas dan lain sebagainya. Dan Arsul Sani kemarin tidak menyampaikan ke publik ijazah asli, tapi salinannya gitu. Makanya saya bilang mungkin asli ya salinannya juga kan itu yang menurut saya asli itu. Apakah memang Pak Jokowi ketika dia menunjukkan ijazahnya kepada Rasulullah dan kawan-kawan itu selesai? Belum tentu juga. Kata Rasulullah, bisa nggak kita pinjam untuk kita? Iya, harus diteliti. Nah itu yang menurut kita pada akhirnya pilihan yang paling tepat itu adalah proses yang secara negara itu kita akui bahwa itu bagian dari institusi negara, peradilan. Tinggal tunggu sebentar saja. Kenapa sih tinggal tunggu sebentar aja teman-teman tidak bersabar gitu? Karena kan prosesnya sudah. Nah ketika dari proses hukum dilalui, pemeriksaan dilakukan, penyelidikan dilakukan, sebelum dijadikan tersangka, Rasulullah dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3. Jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi, bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum, Rasulullah juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan. Polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Yani yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga pada waktunya kan juga. Mas Yani gimana? Disuruh sabar, bisa sabar nggak?